Nah, sekarang kita masuk ke function. Sederhananya, definisi dari function adalah serangkaian blok kode yang bisa dipanggil berulang kali. Jadi, kita tidak perlu mengetik kodenya berulang kali. Kita cukup mengetik kodenya sekali, lalu dipanggil menggunakan function. Ini contohnya function, yaitu function namanya makan. Di sini kita nanti ambil piring, ambil makanan, terus makan. Nah, kan kalau misalkan kita ketik terus-terusan 3 kali, ini kan butuh waktu banyak gitu, jadi bisa disederhanakan menggunakan function. Nah, gimana cara manggilnya? Manggilnya tinggal makan function gini gitu. Terus function juga bisa menerima inputan seperti di sini nama functionnya minum, terus inputannya itu nanti diinisiasi sebagai minuman, lalu print f, di sini print format aku minum, dalam kurung kurawal itu variabel yang diinput. Ini contohnya cara manggilnya minum sama kayak tadi, tapi di dalam kurung biasanya itu dikasih inputan, misalkan teh kocak. Jadi ketika dipanggil, outputnya aku minum teh kocak. Sekarang kita contohin di Google Colab ya. Nah, sekarang kita contohin di Google Colab sama kayak tadi, misalkan kita pakai yang print ini tentang makan ya kan. Terus kita run. Nah, kan keluar. Terus kalau misalkan nggak pakai function, buat manggilnya lagi tuh kita harus ngetik lagi. Jadi kan lama. Di sini aku kopas aja ya. Misalkan kayak gini harus ngetik lagi gitu. Taran lagi kan cukup makan waktu kan. Nah, sekarang caranya itu tadi kita kan udah tahu tentang function kan. Jadi kita bisa pakai function ya. Makan tinggal kopas, terus tinggal kita run dulu. Nah, kan ini udah selesai nih. Terus kalau misalkan kita mau manggil ya tinggal gini aja. Tuh, otomatis. Kalau misalkan mau manggil lagi, nah otomatis jadi kita nggak usah ngeketik sebanyak ini. Jadi kita tinggal panggil fungsinya aja, gitu. Nah, terakhir ada yang namanya class. Singkatnya, class ini akan menjadi sebuah blueprint dalam membuat objek. Objek itu nggak selalu benda atau objek secara harfiah ya. Akan tetapi objek juga bisa berupa hanya angka 5, misalnya gitu. Nah, terus dalam kelas ini terdapat, jadi kelas ini tuh sebuah paradigma pemrograman bernama PBO, pemrograman berorientasi objek. Jadi sekalian kita belajar konsep itu ya. Untuk lebih paham konsepnya, kita akan menggunakan objeknya berupa manusia. Nah, ini contohnya kelas manusia. Jadi nama kelasnya itu manusia, atau objek manusianya bernama kita misalkan Pak Tatang. Terus ini kan ada variabel nama dan umur, itu tuh di dalam konsep PBO namanya atribut atau properties. Terus ada def, ini kan function tadi nih. Jadi misalkan kita functionnya gerak maju. Nah, ini tuh namanya method. Nah, ini ada contoh yang lebih jelas cara gambarnya. Mungkin ini objeknya kan mobil. Sama kayak tadi, propertinya mereknya Toyota, type-nya sedan, warnanya merah. Kalau misalkan di sini, itu propertiesnya namanya kan Tatang, umurnya 19. Terus di sini metodenya sama kan, mobil itu kan maju, mundur. Itu nanti bisa dijadiin function gitu. Nah, di sini ada istilah PBO lainnya gitu. Ini tuh konsep tentang Object Oriented Programming. Kalau misalkan bahasa Inggris namanya OOP. Tapi yang tadi itu cuma sedikit, ini istilah lainnya kamu bisa pelajarin sendiri di internet ya. Sekarang ini cara manggil class-nya, kita inisiasi dulu class-nya manusia yang tadi propertiesnya namanya Tatang, umur 19. Terus ada namanya method, method itu berupa function gerak untuk print maju. Nah, cara manggilnya itu kayak gini, Tatang sama dengan manggil class-nya dulu, manusia. Terus kalau misalkan mau manggil properties, tinggal tatang.nama. Kalau misalkan mau manggil method atau function, itu tatang.fung nama functionnya, terus diikuti kurung buka dan kurung tutup. Terus ini outputnya. Sekarang kita langsung coding lagi ke Google Colab. Nah, sekarang kita praktek ini kelas yang tadi kan. Sekarang kita run. Nah, untuk manggilnya misalkan kita inisiasi dulu namanya Tatang sama kayak tadi manusia. Ini disesuaikan ya, kalau misalkan di sini huruf kecil, di sini juga huruf kecil, pokoknya harus sama. Terus kita run dulu. Nah, kalau misalkan kita mau ngeluarin atau mau manggil si properties, kita print tatang.nama. Nah, keluar kan hasilnya. Terus kalau misalkan mau manggil sebuah metode, kita tinggal gerak
Gini, kenapa kita nggak usah pakai print? Karena di sini kan udah ada printnya, jadi udah otomatis tahu kalau misalkan mau manggil properties, kamu bisa tinggal dot nama. Nah, ini sama aja. Jadi begitu tentang class. Nah, untuk introduction Python udah selesai nih. Nanti bakalan ada video selanjutnya, introduction ke library buat machine learning, data science, dan lain-lainnya. Terus untuk lebih memahaminya, kamu bisa latihan sendiri di rumah. Nanti aku bakal sertain sumber belajarnya di deskripsi atau di materi yang bakalan dikasih. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan buat nanya di Discord atau ke Instagram GDSCUG-nya. Semangat dan selamat berproses. Aku Ava. Terima kasih semuanya.